Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah Dikir Nafas dan semua yang menyaksikan video ini di sini di saat ini malam terakhir, bukan malam pertama tapi malam terakhir di bulan Ramadan ya. Baik, tentunya selama bulan Ramadan kita mengevaluasi apa yang kita dapatkan selama bulan Ramadan ini. Ya, tentunya kita berharap bisa mendapatkan banyak hal di dalam bulan Ramadan. Ya, silahkan dievaluasi masing-masing karena tentunya itu adalah satu pemberian dari Allah, pengalaman dari kita, pencerahan yang kita dapatkan. Ya, tentunya semakin banyak kita mendapatkan suatu pencerahan, mendapatkan banyak ilmu di dalam bulan Ramadan, itu merupakan satu anugerah, ya, anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, beberapa teman menanyakan tentang Lailatul Qadar. Ya. Tentunya memang saya kira puncak daripada bulan Ramadan itu adalah di i'tikaf. Ya, di situ ada satu pahala yang sangat besar, ada satu boleh dikatakan iming-iming, ya, dikatakan satu hadiah, ada satu yang kita harapkan yaitu Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar. Baik, seperti apa Lailatul Qadar itu? Ya, kalau kita memperhatikan di dalam ayat Quran bahwa Allah itu menurunkan malaikat dan ruh, ya, nggak usah ditambah-tambahin dengan malaikat Jibril, ya. Kalau malaikat, kalau ruh ya ruh, nggak usah ditambah-tambahin dengan yang lain, karena memang Allah menurunkan malaikat dan menurunkan ruh. Dua hal inilah yang dimana malaikat ini memang lebih banyak berfungsi untuk menolong setiap urusan yang kita ingin kita raih. Kemudian ruh itu adalah pencerahan-pencerahan spiritual, ketuhanan. Nah, bi'idzni rabbihim min kulli amr, ya, dengan izin Allah dari setiap urusan. Nah, tentunya di dalam hidup ini kita itu punya visi misi. Hidup kita itu visi misinya apa? Nah, visi misinya kecil untuk diri kita sendiri, ya Lailatul Qadarnya ya kecil. Kalau untuk keluarga ya sebatas keluarga aja. Kalau sebatas lingkungan, masyarakat sekelompoknya ya sekelompok itu aja. Tapi kalau kita punya visi misi yang besar, seperti Rasulullah itu keprihatinan beliau di bulan waktu itu di Gua Hira, kemudian beliau bertahanut di sana, beriktikaf di sana, kemudian turunlah wahyu Al-Quran. Nah, tentunya ini satu hal yang sangat luar biasa. Memang untuk dunia, karena yang beliau pikirkan adalah dunia. Ya. Nah, maka apakah di dalam bulan Ramadan itu kita sudah mendapatkan solusi-solusi permasalahan yang kita hadapi? Ya, kalau memang belum, berarti jangan mengatakan kita tidak dapat Lailatul Qadar. Mungkin cara kita aja yang masih salah, ya. Karena Lailatul Qadar itu suatu hal yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditandai dengan tanda-tanda alam. Misalnya langit cerah, udara sejuk, angin sepoi-sepoi, nggak ada tanda-tandanya. Nggak pernah Allah menyebutkan, baik di Quran maupun di hadis itu tidak ada tanda-tanda seperti itu, ya. Tapi yang pasti bahwa tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi satu penyelesaian masalah dari apa-apa yang kita hadapi ini. Ya, makanya ada amr nih dalam setiap urusan. Nah, kita harus punya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak punya urusan, nggak akan muncul itu Lailatul Qadar, karena ini merupakan satu petunjuk hidup, suatu pencerahan,
Ya, maka yang turun adalah malaikat dan ruh. Nah, ruh ini adalah semacam guidance. Kalau boleh saya bilang apa ya? Karena tujuan hidup ini kita mana sih? Kan ke Allah. Yang tahu jalan ke Allah itu ya ruh ini, karena dia dari Allah, min ruhi. Nah, makanya ruh diturunkan. Agar apa? Agar hidup kita itu kalau sudah ke Allah itu pasti itu terserahkan. Ada semacam keinginan untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam artian bukan mati, bukan. Tapi kembali dalam arti bahwa tujuan hidup kita itu diriset ulang. Ya, kalau sebelumnya kita mencari dunia, sebelumnya kita mencari kebahagiaan dunia, ketenangan dan lain sebagainya, diriset dengan turunnya ruh itu. Apa? Hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat, ya. Malaikat ini merupakan utusan yang diturunkan oleh Allah untuk menolong. Seperti dalam perang-perang Rasulullah itu ditolong. Siapa? Malaikat turun. Nah, inilah perpaduan antara malaikat dan ruh ini bisa memberikan satu solusi hidup. Kalau kita nggak punya urusan apa-apa, kalau kita nggak punya visi misi apa-apa, jangan berharap dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu hanya diturunkan untuk mereka yang punya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun duduk iktikaf di masjid, memang kalau nggak ada visi misi apa-apa, hidupnya tidak untuk apa-apa, tidak ada kemanfaatannya di dunia, terutama dalam urusan kekhalifahan, khalifah fil ard, ya nggak akan ada, nggak akan dapat. Maka evaluasi bagi kita, bagi yang belum, ya coba visi misinya apa. Visi misinya seperti Rasulullah itu prihatin dengan keadaan sekelilingnya yang jahiliyah. Nah, apakah kita prihatin? Gitu loh. Melihat kejahilian di sekitar kita. Ya, kalau saya menganggap prihatin saya, karena apa? Sadar Allah ini jarang yang masih menggunakan. Mereka sholat, mereka puasa, tapi tidak ada kesadaran akan Allah. Ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Dan di dalam itikaf saya mengajukan proposal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, proposal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya. Semua saya serahkan kepada Allah. Ya. Kalaupun saya belum mendapatkan pencerahan, ya, tapi ini minimal saya sudah menyerahkan proposal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya berharap mudah-mudahan saya mendapatkan satu kekuatan, satu power, satu kekuatan energi yang bisa mendorong saya untuk meneruskan atau meluruskan tentang kesadaran akan Allah. Ya, jadi yang ingin mencari Lailatul Qadar, ya carilah di tempat masjid yang sepi. Jangan seperti masjidnya orang sekaten, masjid ramai banget, masjidnya ramai, riuhnya dipakai untuk itikaf. Dapat apa? Piknik apa? Nah, kalau mau piknik ya di masjid yang ramai sana, Masjid Agung itu ramai sekali. Ya, kita nggak ingin masjid yang sepi-sepi aja lah. Masjid-masjid kampung itu malah justru sepi-sepi. Disitulah kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak terganggu dengan lingkungan. Baik, demikian sedikit penyampaian di akhir bulan Ramadan ini. Ya, bagi yang belum mendapatkan apa-apa bulan Ramadan, jangan berbahagia, jangan merayakan Idul Fitri. Apanya yang dirayakan? Yang merayakan itu adalah kita yang berhasil kembali kepada yang fitrah. Ya, lanjutkan keprihatinannya, lanjutkan puasanya di puasa sunnah-sunnah berikutnya. Demikian dari saya. Mohon maaf jika selama ini banyak kekeliruan, ya, kurang berkenan, dan marilah kita sambut 1 Syawal dengan biasa saja, ya, biasa saja, artinya sebagai tempat evaluasi kita untuk ke depan yang lebih baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.